Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulandari dari Prodi Pendidikan S1 Psikologi. Oke, jadi gini. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Psikologi Sosial Dasar dengan dosen mengampu Ibu Nur Ayuda MA. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah Psikologi Sosial Dasar, yaitu tentang kognisi sosial. Oke, kognisi sosial. Nah, teman-teman pernah dengar nggak tentang kognisi sosial? Kayaknya pernah. Nah, oke, langsung saja kita itu bahas tentang kognisi sosial. Yaitu pengertian menurut para ahli kognisi sosial adalah menurut Baron and Birney tahun 2003, kognisi sosial adalah cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Sedangkan menurut Taylor, 2009 mengemukakan bahwa kognisi sosial merupakan studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan dan memberi penilaian dari informasi sosial. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kognisi sosial ini berkaitan dengan bagaimana cara berpikir tentang dunia sosial, bagaimana kita untuk mencoba memahaminya, dan bagaimana kita untuk memahami diri kita dan tempat kita di dalamnya itu. Nah, kognisi sosial ini berfungsi secara otomatis, cepat, tanpa usaha dan tanpa penalaran yang cermat atau logis, karena telah ada skema yang membimbing kita. Jadi langsung aja, kayak langsung terpikir, nggak mikir-mikir panjang, jangan-jangan nggak gitu, langsung oh ini kayak gini nih, oh ini kayak gini, oh langsung mikir aja gitu, langsung keluar itu sih. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas yaitu ada di skema, heuristik dan pemrosesan sosial, kesalahan dalam kognisi sosial, dan afek dan kognisi. Oke, nah sini kognisi sosial itu mempunyai proses terjadinya. Yang pertama ada dengan attention itu adalah perhatian. Nah, proses pertama kali terjadi ketika individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Nah, misalnya ada seseorang nih, ibu-ibu yang duduk di dekat tempat bangku-bangku jalan, duduk menung gitu. Nah, itu akan jadi perhatian dia. Nah, yang kedua ada encoding. Nah, encoding ini adalah memasukkan apa yang diperhatikan ke dalam memorinya dan menyimpannya. Yang tadi itu kan cuma dilihatnya aja pertama, diperhatikannya, habis itu disimpannya. Disimpannya ke dalam memori ingatannya. Nah, dan ketiga yaitu ada retrieval. Nah, retrieval adalah yaitu apabila kita menemukan gejala yang mirip, kita akan mengeluarkan ingatan kita dan membandingkan apabila ternyata sama kita bisa mengatakan sesuatu mengenai gejala tersebut, atau bisa juga individu mengeluarkan ingatannya ketika akan menceritakan peristiwa itu. Oh, kayaknya ini ibu ini sama yang kemarin pernah saya lihat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya skema. Apa itu skema? Nah, dalam kognisi sosial, skema ini merupakan semacam kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi-informasi suatu fenomena yang diperhatikan individu tersebut tadi. Nah, itu skema. Nah, selanjutnya, skema ini yang kita miliki mempengaruhi bagaimana kita memperhatikan informasi, menseleksi informasi, dan menilai informasi yang kita terima. Nah, skema ini juga membantu kita, tapi juga punya ada efek negatifnya gitu, atau kelemahannya, yaitu kayak distorsi dalam memahami dunia sosial, kayak prasangka gitu kok, prasangka yang belum pasti, nggak jelas sih kebenarannya. Kedua yaitu memiliki efek bertahan. Nah, kecenderungan untuk sulit merubah meskipun itu dihadapkan pada kondisi yang bertolak belakang. Misalnya kayak kecenderungannya ini, misalnya dia udah memang tahu salah tapi nggak bisa, tetap dia udah terpikir itu ya itu gitu, walaupun negatif gitu. Oke, lanjut kita belajar tentang heuristik. Nah, heuristik apa itu heuristik? Itu aturan sederhana untuk membuat keputusan kompleks atau untuk menarik kesimpulan secara cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Ya ini tadi kan seperti tanpa belum memikir menurut ini nggak perlu gitu, nggak perlu pikir panjang, langsung aja apa yang ada di pikirannya langsung aja dikeluarkannya. Oh, langsung gini, langsung oh yang itu enggak, tanpa kayaknya gini enggak gitu. Heuristik ini kayak gini. Nah, heuristik ini dibagi menjadi dua, yaitu heuristik keterwakilan dan heuristik ketersediaan. Nah, heuristik keterwakilan itu maksudnya
membuat penilaian berdasarkan sejauh mana peristiwa mempunyai kemiripan dengan stimuli atau kategori lain. Contohnya, gini, kita mengenal Ratna sebagai pribadi yang teratur, ramah, baik, rapi, punya pustakaan di rumah. Nah, namun kita nggak tahu nih pekerjaannya apa. Nah, kita bisa aja mungkin langsung menilai sebagai pekerjaannya, oh ini pustakawan nih, karena punya pustaka di rumahnya kayak gitu. Kalau belum tentu, bisa saja cuma hobi baca ya. Nah, yang kedua ada heuristik ketersediaan, yaitu keputusan berdasarkan seberapa mudah informasi tersebut memunculkan dalam pikiran kita. Misalnya gini, contohnya banyak yang merasa takut tewas dalam kecelakaan pesawat daripada kecelakaan di darat. Nah, itu karena fakta bahwa kecelakaan pesawat jauh lebih dramatis dan menyedot lebih banyak sih perhatian media gitu. Padahal sama aja, namanya juga kecelakaan, sama-sama ngeri ya kan. Amin Allah. Nah, selanjutnya pemrosesan otomatis ini yaitu adalah melakukan tugas dan memproses informasi tertentu tanpa usaha yang besar secara otomatis dan tidak tanpa disadari. Nah, begitu. Contoh gini, misalnya kita nih belajar mengemudi. Awalnya kita kan berusaha untuk memperhatikan dan sangat serius tuh untuk mengikuti perintah dan instruksi supaya tidak jadi tabrakan. Namun sering berjalannya waktu, pengalaman kita mengemudi itu yang berulang tuh kan kemudian makin biasa. Jadi yang misalnya udah bisa sambil mengemudi itu sambil mendengarkan musik, mengobrol, dan sebagainya. Pada saat inilah terjadi pergantian dari pemrosesan yang terkontrol dengan penuh kesadaran dengan ke pemrosesan otomatis, di mana proses ini dapat menghemat banyak usaha. Seperti itu. Langsung aja dia. Nah, yang selanjutnya kesalahan dalam kognisi sosial itu ada bias negativistik, bias optimistik, menekan pikiran, berpikir kontrafaktual, dan berpikiran magis. Itu sih kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau kesalahan-kesalahan seperti itu sih kayak negativistik, memang sih sifatnya manusia ini kayak gitu, lebih sensitif terhadap informasi-informasi yang negatif gitu, daripada informasi-informasi yang positif mah biasa aja. Kalau itu lebih terekam gitu, lebih menarik. Nah, yang kedua ada bias optimistik, yaitu contohnya seorang cenderung menyelesaikan tugas dipengaruhi harapan dan keinginan untuk menyelesaikan lebih awal atau lebih gitu kan. Yang ketiga menekan pikiran, yaitu contohnya nih orang berdiet, berarti dia berusaha untuk menekan pikiran akan kelezatan makanan kan. Nah, kadang-kadang usaha menekan pikiran itu nggak berhasil karena semakin banyak menekan semakin banyak juga mengingat pikiran tersebut. Nah, selanjutnya berpikir kontrafaktual, yaitu contohnya gini, nilai ujian dapat 50, padahal harapannya itu pengennya 80. Lalu dia berpikir gini, seandainya belajar lebih rajin maka hasilnya lebih tinggi daripada ini, mungkin gitu. Nah, ya nggak boleh kayak gitu. Nah, selanjutnya pemikiran magis. Nah, contoh gini, suatu ketika keluarga A pindah ke desa. Keluarga memiliki status sosial ekonomi tinggi alias kaya. Nah, orang tua yang selalu mengingatkan kepada anak gini, agar tidak bergaul dengan orang miskin. Nah, dia bilang gini, nanti bisa ketularan miskinnya, nanti anak bisa tidak berkembang, kayak gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Itulah kesalahan-kesalahan dalam kognisi sosial. Nah, begitu. Selanjutnya kita bahas tentang afek dan kognisi. Ternyata walaupun berbeda tapi berhubungan erat loh ternyata kognisi dan afeksi itu. Nah, misalnya kayak gini, dalam menilai dan memahami gejala sosial tanpa kita sadari ternyata dipengaruhi oleh perasaan kita pada saat itu. Itu koneksi mempengaruhi afeksi. Nah, apabila kita berpikir hal buruk, maka kita akan menjadi cemas, takut. Namun apabila kita menanggapi sebaliknya, maka kita akan tenang. Itulah afeksi mempengaruhi kognisi gitu. Oke. Sekian pembahasan materi tentang kognisi sosial kali ini. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.